Oke, yuk kita doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu, kesetiaanmu yang begitu baik dan rencanamu yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama kami berdoa. Amin. Ini ya, udah keluar ya. Jadi topiknya itu yang saya terusin yang tadi ya. Kapan saya jadi yang kata-kata akhir dari Tuhan Yesus di kayu salib ya. Yang ini adalah tadi kan lama Eli lama sabatani ya. Kemudian sudah selesai and then Father I commit to you ya, my spirit ya. Ini yang sudah selesai ya. Semuanya nyambung, ujungnya ke situ semua. Oke. Nah, di Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, sudah selesai. Ya. Jadi pekerjaan apa yang sudah selesai? Gitu loh. Ya toh? Pekerjaan apa yang sudah selesai? Ya. Kalau dari orang-orang Calvinis bilang udah selesai semua, ya udah kelar, kita apa aja boleh aja. Enggak gitu loh. Ya, kita mesti nerima gitu ya, ini kerjaan Tuhan. Ya. Jadi ini pasal terakhir saya lihat ya, kita lihat di pasal terakhir di kitab Injil Yohanes 21. Lalu saya mau coba untuk jelasin yang tadi ya, dari Bible ya. Jadi di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Agapas? Ya, agape. Agapas itu engkau mengasihi, ya. Itu bentuk kedua. Jadi kalau agape lah sebetulnya, agapau gitu. Kalau saya agapau, kamu agape, agapas gitu. Jadi, apakah engkau ya agapas? Itu bentuk kayak grammar Yunani. Ya, aku lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Ya, philo, ya, philia atau philo, ya, philo itu philia dari kata philia, ya. Pada Yesus gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus itu mengutip kata agape, ya. Pasti Petrus menjawab dengan kata philia, ya. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tanpa syarat. Kasih filia adalah kasih persaudaraan yang tidak sempurna seperti kasih agape. Ya, jadi beda. Kasih agape adalah kasih yang tidak boleh diri sendiri. Jadi orang-orang teologis harusnya tahu loh. Bahwa kasih agape itu kalau ngajarin pakai kekuatan diri sendiri, itu udah nggak ngerti kata agape. Agape tidak boleh pakai diri sendiri, ya, karena harus korban semuanya tanpa syarat. Ya, filia itu adalah kasih yang kayak persaudaraan, ya. Nah itu seperti itu. Lalu di Yohanes saat berikutnya kita lihat di Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi, kembali engkau mengasihi agapas, ya, agape, ya. Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa kembali sama aku mengasihi philo, ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di pertanyaan yang kedua, Yesus kembali berkata, pakai kata-kata agape, dan Petrus kembali menjawabnya dengan philia, ya, sama, ya. Oke, nah sekarang slide berikutnya supaya kita bisa ngerti, ya, slide berikutnya, ya, yang di Yohanes 21 ayat 17, yang ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau phileis aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi atau phileo engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi ini yang sama ya, phileis itu philo. Itu cuman kalau orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Itu cuman grammar. Phileis itu ya philo, ya. Sekarang Yesus mengutip kata philia dan Petrus menjawab dengan kasih juga philia. Ya, dua kali philia. Ya, oke.
Jadi pertanyaan, ya, mengapa di dua pertanyaan pertama Yesus menggunakan kata kasih agape, tapi di pertanyaan ketiga Yesus pakai kata philia? Ya, boleh dong tanya gitu. Kenapa Tuhan Yesus mengganti? Atau apa Yesus salah omong kan enggak? Kenapa? Yang di dua pertanyaan pertama pakai kata agape, yang kedua pakai philia, yang ketiga pakai philia. Kalau orang-orang tertentu bilangnya, oh Yesus menurunkan standar. Orang agamawi pikirannya gitu. Kalau pikirannya, kenapa Yesus turunin standar? Salah ya, tapi kenapa pikiran begitu? Karena dia pikir manusia yang kerja. Manusia nggak mampu ya Tuhan turunin standar. Emang di Bible ada yang kayak gitu ya? Manusia nggak mampu, Tuhan turunin standar. Tapi orang nggak mau pikirannya kayak gitu. Orang teologi ya. Tuhan tidak turunin standar loh, karena dia yang kerja. Standarnya tinggi. Tapi orang gawi pikir, oh Tuhan turunin standar. Agape manusia nggak bisa ya philia. Itu orang agamawi. Turunin standar. Tafsirannya kayak gitu. Sebagian besar. Karena kita mencoba sebaik mungkin. Tuhan terimalah. Gitu. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Mengapa Yesus tetap mempercayakan Petrus untuk memberkati domba-domba meskipun Petrus tidak dapat mengasihi Yesus dengan kasih agape? Pertanyaannya, apakah kau agape? Petrus jawabnya philia. Tapi Yesus bilang gembalakan. Jadi Yesus terima tuh philia. Mintanya agape dikasih philia, Yesus terima. Dengan tetap mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Kenapa? Apa Tuhan menurunkan standar? Oke. Nomor pertanyaan ketiga. Pekerjaan apakah yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib? Sudah selesai. Sudah selesai apa? Sudah selesai apa? Kemudian, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, 3 kali. Apa itu? Suruh gembala tuh suruh, maksudnya Yesus ingin memberkati domba-domba. Memberkati domba-domba. Ya. Oke, ya. Jadi ini apa berkat? Ya, jadi saya jawab. Ya, sorry ya. Nah, slide berikutnya. Ya. Kasih tahu ya. Slide berikutnya. Jadi kenapa ya di pertanyaan pertama itu agape, di dua pertanyaan dikasih philia, ketiga philia. Karena kenapa? Karena sesuai hukum Taurat, Yesus itu Tuhan. Jadi yang namanya disciple, termasuk Petrus, termasuk kita semua, kalau pakai hukum Taurat, adalah kalau pakai hukum kasih, yang seperti orang teologi suka pakai hukum kasih, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai hukum kasih, dia harus mengasihi Tuhan dengan agape. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa segenap kekuatan apa akal budimu semua. Ya toh, harus agape. Ya, jadi kalau yang mau pakai hukum Taurat, orang agamawi kan, silakan, nggak apa-apa. Tapi kasih pakai agape. Ya, kalau enggak, ambil konsekuensinya. Nggak apa-apa. Kalau mampu, agape. Itu hukum Taurat, hukum kasih. Itu Tuhan harus dikasihi dengan agape atau itu makanya 2 kali itu pakai agape. Ya. Tapi Yesus juga adalah Tuhan yang datang ke bumi. Datang ke kita karena dia mengasihi kita. Ya. Jadi kasih Tuhan yang Yesus bawa ke kita. Ya. Kalau kita mau menerima kasih Tuhan itu seperti Petrus, philia cukup. Ngerti nggak? Hanya menerima kasih itu. Tapi kalau orang teologi, dia mau
Saya hebat, saya ini ayat nih, gini hukum kasih saya jalanin. Silakan pakai agape ke Tuhan. Silakan, nggak ada yang ngarep apa. Tapi kalau bukan nggak bisa, tapi kalau kita menerima, kita tahu bahwa Tuhan yang datang ke kita dan kita terima, filia cukup. Karena filia aku terima, jadi aku jadi sama-sama anak Tuhan. Ngerti nggak? Makanya meskipun Petrus menjawab dengan filia, ya itu oke. Ngerti nggak? Makanya Yesus yang ketiga, pertanyaan ketiga, dia pakai filia. Bukan lebih rendah. Filia lebih rendah, tapi Yesus datang dengan kasihnya Tuhan, mau nggak kamu terima? Mau nggak kamu jadi anak Tuhan, seperti saya? Makanya seperti itu. Jadi, pertanyaan ketiga dengan filia. Bukan direndahkan syaratnya, bukan. Tetapi karena Tuhan yang datang dengan kasihnya. Tapi kalau agamawi, sosokan, dia yang kuat, dia yang hebat, dia datang ke Tuhan, dia pakai agape. Tapi karena Tuhan yang datang, maka Tuhan datang dengan filia. Bapa kami yang di surga, doa Tuhan. Yesus juga memanggil Tuhan dengan Bapa. Kita juga panggil Tuhan dengan Bapa. Itu filia. Maka yang ketiga itu seperti itu. Makanya pertanyaan itu beda. Ya, oke. Nah, sana ini. Nanti kita akan berikutnya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Slide berikutnya. Mengapa Yesus tetap mempercayakan Petrus untuk memberkati domba-domba meskipun Petrus tidak dapat mengasihi Yesus dengan kasih agape? Karena yang membuat Petrus layak adalah bukan karena Petrus mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape atau kasih yang sempurna. Tetapi yang membuat Petrus layak adalah kesediaan Petrus untuk menerima kesempurnaan kasih agape dari Tuhan Yesus. Itu yang orang agamawi pada nggak ngerti. Jadi Petrus layak, bukan karena Petrus mampu mengasihi dengan kasih agape. Tapi karena Petrus mau menerima kasih agape dari Tuhan Yesus. Itu yang menyempurnakan Petrus sehingga layak untuk mengembalakan domba-domba. Karena itulah kasih filia cukup adanya dari Petrus. Bukan Tuhan Yesus tidak konsisten. Karena yang sempurna adalah kasih agape Yesus ke Petrus. Meskipun Petrus tidak bisa mengasihi Yesus dengan agape. Tapi selama Petrus menerima kasih agape Yesus, Petrus layak untuk mengembalakan domba-dombanya. Jadi yang manusia perlu lakukan hanya menerima kasih agape Yesus. Bukan seperti yang diajarkan oleh agamawi, yaitu mengutamakan hukum kasih atau kasih agape ke Tuhan. Gak ada yang mampu, termasuk yang bicara pembicaranya. Oke? Ya, lalu berikutnya. Pekerjaan apakah yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib? Pekerjaan ini, pekerjaan yang membuat murid-murid yang meskipun tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat, tidak mampu untuk memenuhi hukum kasih dengan kekuatan sendiri, tidak mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape, menjadi layak untuk diberkati dan memberkati orang lain. Hanya dengan menerima kasih Tuhan. Itulah pekerjaan yang Tuhan Yesus selesaikan. Membuat kita layak. Kita yang tidak mampu melakukan hukum Taurat. Kita yang tidak mampu melakukan hukum kasih. Kita yang tidak mampu melakukan kasih agape ke Bapa. Menjadi layak untuk menyampaikan Injil dan sukacita dan berkat kepada orang lain. Itu yang dikatakan sudah selesai. Oh, enggak. Kalau kita masih belum layak, berarti kerjaan Yesus belum selesai. Ya? Di kayu salib, Yesus mengorbankan dan memberikan kasih Tuhan tersebut kepada manusia. Kasih Tuhan tersebut sekarang tersedia bagi semua yang mau menerimanya, kita semua.
Itulah pekerjaan yang Yesus selesaikan di kayu salib. Sehingga kita menjadi layak untuk menyampaikan berita sukacita kepada orang lain. Kita yang tidak mampu hukum Taurat, kita yang tidak mampu hukum kasih, kita yang tidak mampu kasih agape, menjadi layak. Tuhan yang membuat kita layak. Ya? Oke. Lalu, berikutnya. Di kayu salib, Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga sekarang semua yang telah menerima kasih Tuhan menjadi layak untuk menjadi saluran kasih Tuhan kepada dunia. Itu pekerjaan Yesus. Membuat kita layak untuk menjadi saluran kasih Tuhan kepada dunia seperti Dia sendiri. Sehingga seluruh dunia dapat diberkati. Sehingga semua yang mau menerima kasih Tuhan sekarang dapat diberkati dan dapat ikut dalam pekerjaan Tuhan membagikan Injil sukacita Tuhan. Itu yang diselesaikan. Ya, jadi Tuhan itu menyelesaikan pekerjaannya apa? Supaya Injil bisa ke seluruh dunia melalui kita. Dengan cara Dia membuat kita menjadi layak. Kita yang tidak mampu hukum kasih, kita yang tidak mampu hukum Taurat, kita yang tidak mampu hukum kasih agape, jadi mampu. Atau menjadi layak. Ya, itu pekerjaan yang Tuhan selesaikan. Banyak orang nggak tahu. Karena Tuhan ingin memberkati seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga dikarenakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pekerjaan Tuhan adalah membuat Injil itu bisa tersebar ke seluruh dunia melalui mereka yang mau menerima kasih-Nya. Dengan cara membuat mereka, kita yang mau menerima kasih-Nya menjadi layak untuk pekerjaan besar. Itu. Ya. Berikutnya. Apakah berkat yang Yesus perintahkan untuk dibagikan kepada domba-dombanya? Ya, kita lihat di ayat berikutnya. Ya. Sesudah sarapan, ini di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah." Nah, ini saya mesti pakai kata Yunaninya, meskipun saya juga nggak ngerti itu, supaya kita ngerti bedanya. Domba-dombaku, boske. Boske artinya pelihara atau nourish. Ya, pelihara. Lalu lihat ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Yohanes 1 ayat 16. Kata Yesus pulang padanya kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah." Nah, sekarang katanya poimane. Domba-dombaku. Poimane artinya perlindungan. Atau protect. Ya. Berikutnya di ayat berikutnya lagi. Yang ketiga kali, ya. Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah," atau boske lagi. Atau pelihara domba-dombaku. Ya. Jadi dua kali, boske atau lagi poimane. Ya. Oke. Jadi inilah yang kasih Tuhan akan lakukan dalam hidup mereka yang mau menerima kasih Tuhan tersebut. Satu adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Kedua adalah perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Dan kita yang menerima kasih Tuhan menjadi layak untuk menjadi saluran berkat dua tadi melalui Injil. Melalui hal yang Tuhan berikan pada kita. Untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang dua tadi. Pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada orang lain juga. Itu yang Tuhan selesaikan. Supaya seluruh manusia di dunia bisa menerima kasih Tuhan dan bisa menjadi saluran untuk
kasih Tuhan disampaikan pada orang lain. Kasih Tuhan yang memelihara kita dan melindungi kita. Itu artinya sudah selesai. Karena hanya dua hal yang kita butuhkan dia, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam segala hal melalui kasih-Nya. Boske dan poemaini. Ya? YHVH. Yod-Hei, Vav-Hei. Yod-Hei artinya tangan yang tertusuk supaya dengan pengorbanan Yesus kita dilindungi dari segala penghukuman. Hei, dua kali grace, dua kali kasih karunia, dua kali boske, pemelihara. Yohanes 21 menyatakan YHVH. Ya, sekian. Bapak dan Saudara, terima kasih Yesus atas segalanya. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau di dalam kami ya Tuhan, Engkau yang besar, dan Engkau yang layak ditinggikan, dan Engkau yang layak untuk mendapatkan segala kemuliaan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you.